Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini saya kembali hadir di hadapan kita sekalian melalui forum Ruang Gembala. Saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan yang singkat bagi kita untuk menjadi renungan dan tentunya menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana supaya kita diberkati setiap hari, dan bagaimana juga kutuk itu bisa menimpa kehidupan kita. Tuhan sudah menyampaikannya melalui Nabi Musa dalam kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 hingga ayat 14 itu tentang berkat, dan ayat 15 hingga ayat yang ke-46 adalah tentang kutuk. Saudara-saudara, bagaimana supaya kita diberkati setiap hari? Di dalam pasal yang ke-28, Ulangan 28 ayat 1, ayat 2 dan seterusnya berbunyi demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Membaca ayat ini saudara-saudara cukup sederhana dan sangat senang untuk kita mengerti, mudah untuk kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Begitu sederhana sekali bahasa Tuhan menyapa kita. Bagaimana supaya kita diberkati? Allah tidak pernah menyatakan atau memberitahukan hal-hal yang sulit untuk kita mengerti, apatah lagi untuk kita lakukan. Begitu sederhana. Tuhan ingin kita mendengarkan suaranya, dan Tuhan ingin kita melakukan perintahnya itu dengan setia. Ini kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, Allah ingin kita diberkati. Namun Dia menetapkan satu garis panduan untuk kita ikuti. Apakah Tuhan mau kita memperhambakan diri kepada aturan itu? Tidak. Tapi Tuhan ingin supaya kita hidup disiplin. Tuhan ingin supaya kita hidup tertib, supaya kita hidup terpimpin. Karena apabila kita hidup tertib, terpimpin, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup kita akan senantiasa baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda berprofesi sebagai seorang pekerja, mungkin Anda adalah majikan. Bagaimana Anda melakukan firman Tuhan dengan setia dalam posisi sebagai seorang majikan? Firman Tuhan menuntut seorang majikan untuk berlaku adil terhadap bawahannya. Di bawahan Anda mungkin ada 10, 20, atau mungkin lebih daripada itu yang adalah bawahan-bawahan Anda. Tuhan mau Anda berlaku adil kepada mereka dan memperlakukan mereka seperti seorang sahabat, seperti seorang saudara yang menolong serta membantu Anda di dalam menjayakan atau mensukseskan usaha-usaha Anda. Anda ditempatkan sebagai pemimpin kepada mereka. Tuhan ingin Anda berlaku ramah dan berlaku adil kepada mereka, dan menunjukkan teladan yang baik sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang majikan kepada bawahan-bawahan Anda. Tuhan tidak ingin Anda mendera mereka, menghukum mereka, dan Tuhan tidak mau Anda mengambil kesempatan di atas diri mereka karena Anda adalah seorang majikan atau Anda adalah seorang atasan. Jadi dalam hal ini Tuhan mau Anda berlaku adil atau berlaku baik kepada bawahan-bawahan Anda. Nah, kalau Anda ditempatkan Tuhan sebagai seorang pekerja, namun posisi Anda adalah seorang bawahan, Tuhan mau Anda setia kepada majikan. Setia kepadanya, lakukan pekerjaan Anda dengan tulus, lakukan pekerjaan Anda dengan setia. Tunjukkan kesetiaan, pengabdian Anda kepada majikan Anda, dan sekalipun majikan Anda
tidak menunjukkan sikap yang baik kepada kamu, tidak menunjukkan hal yang mulia kepada kamu, tetapi kamu harus tetap setia kepadanya karena dia adalah majikan kamu. Karena pembelaan Tuhan ada di atas orang yang hidup benar dan selalu menunjukkan kasih setianya ya di dalam segala hal. Puji nama Tuhan saudara. Dan dengan ini apabila kita melakukan firman Tuhan ini dengan setia, Allah berkata, sekalipun posisi Anda sebagai seorang bawahan, dan puji Tuhan kalau Anda adalah seorang atasan, Alkitab berkata, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu janji Tuhan. Bagaimana Allah memberkati kita setiap hari, hanya dengan ketika kita mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dengan setia. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kutuk itu tidak dicari, tapi kutuk bisa datang sendirinya. Secara otomatis kutuk akan menimpa manusia, akan menimpa anak-anak Tuhan. Jika sebaliknya mereka tidak, di ayat yang ke-15, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan itu dengan setia, segala perintah dan ketetapannya yang disampaikan kepadanya, dan pada hari ini segala kutuk akan datang kepada mereka dan mencapai mereka. Saudara-saudara, ini sangat mengerikan. Kutuk akan datang dengan sendirinya menimpa kita, menimpa manusia, apabila mereka sudah tidak lagi mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Saudara-saudara, manusia kalau sudah hilang atau sudah keluar dari kontrolnya Tuhan, manusia kalau sudah keluar dari landasan firman Allah, mereka akan menjadi manusia yang liar. Mereka berasa bahwa tidak ada yang perlu mereka takuti. Mereka berasa bahwa tidak ada yang perlu mereka segani, ya, tidak ada yang akan mengatur-atur kehidupan mereka. Mereka merasa semuanya baik. Mereka merasa semuanya bebas untuk mereka lakukan. Dan mereka tidak tahu luasnya jalan yang mereka sedang tempuh. Rupanya jalan itu menuju kepada kebinasaan. Saudara-saudara, tidak semua orang mau berada dalam kontrolnya Tuhan. Tidak semua orang mau berada dalam pimpinannya Tuhan. Tetapi konsekuensinya adalah apabila kita berada di luar daripada kehendak Tuhan, kita mau ikut menurut kehendak kita sendiri, kita akan mengalami akibat yang sangat luar biasa. Dan itu mengerikan jika Anda membaca mulai dari ayat 16 sampai ayat yang ke-46. Di sana menyinggung tentang segala profesi atau pekerjaan manusia. Baik dia seorang peladang, dia seorang petani, dia seorang peternak, dia pengusaha, apapun profesinya dalam pekerjaan itu. Saudara-saudara, ketika orang itu menyimpang dari kehendak Tuhan, Alkitab berkata mereka akan mengalami kutukan dan hidup mereka tidak akan pernah baik. Haleluya. Puji Tuhan saudara, maka itu melalui ruangan gembala ini, saya menyapa saudara supaya tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Suara Tuhan senang kita dengar, mudah untuk kita dapati, dan perintah-perintah Tuhan juga tidak seberat yang Dia berikan kepada kita. Hanya kita mau setia melakukannya. Dan apabila itu kita berasa berat, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan, Tuhan memberi kita kemampuan untuk melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Dan saya percaya saudara-saudara, apabila kita melakukan kehendak-Nya, segala berkat-berkat akan menjadi bagian kita. Seperti janjinya dalam firman Tuhan ini. Tetapi sebaliknya, jika Anda keluar dari landasan itu, Anda tidak mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan, Anda sedang mengundang kutuk, hal-hal yang buruk menimpa saudara. Saudaraku, Allah begitu adil terhadap kita.
Dia sudah memberitahu kita jauh sebelumnya. Hanya tinggal kita melakukannya dalam kehidupan kita. Semoga Anda diberkati dimanapun Anda berada. Berkat setiap hari Dia sediakan bagi kita. Bagi orang-orang yang mendengarkan suaranya dan melakukannya dengan setia segala yang telah ditetapkan dan diperintahkan. Semoga Anda diberkati. Itu yang menjadi doa dan harapan kita bersama-sama. Tuhan berkati kita sekalian. Shalom. Sampai jumpa di renungan yang akan datang. Tuhan berkati. Amin.